Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Pidana akan melakukan presentasi dari diskusi dari makalah kami pada siang hari ini. Saya selaku presentator pertama akan membuka presentasi hari ini. Kami memilih judul berupa pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum adat Marindeng, Kampung Wayau, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, dan hukum pidana nasional. Anggota kelompok kami, yakni kelompok 2 ilmu hukum A, ada Dodik Agung Sulistyo, NIM 04, saya sendiri Meli Novianti, NIM 021, Rahmi Amelia Eka Putri, NIM 027, Ahmad Syaihuna Muntaziri, NIM 031, dan Titan Bayu Purwanugraha, NIM 036. Langsung saja saya akan memaparkan latar belakang dari makalah kami terlebih dahulu. Fenomena kejahatan dewasa ini dianggap sebagai fenomena sosial yang dapat diartikan bahwa kejahatan pasti selalu membersamai dinamika kemasyarakatan. Kejahatan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan baru dan juga terkini. Masyarakat hidup dengan terikat pada dua hukum, yakni hukum nasional dan hukum kebiasaan atau adat sekitar. Hal ini menyebabkan munculnya implementasi hukum yang memiliki perbedaan, baik dalam segi konsep sanksi ataupun pembatasan hukumnya sendiri. Sebagai manusia yang hidup dalam lingkup sosial, tentu tidak memungkiri bahwasanya kejahatan akan selalu menjadi hal yang akan muncul setiap kali terjadi persinggungan di sekitar masyarakat. Problematika perihal tindak pidana yang merugikan dan mencederai hak asasi manusia memerlukan kepastian hukum untuk dapat melakukan pencegahan terhadap hal tersebut. Salah satu tindak pidana yang merugikan ialah adanya pelenyapan nyawa seseorang atau yang seringkali disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisa adanya tindak pidana pembunuhan yang disengaja dengan melihat ketegasan hukum yang diberikan kepada seorang pelaku dalam dua perspektif, yakni perspektif hukum positif atau hukum pidana nasional dan juga perspektif hukum adat Marindeng. Nah, dari pemaparan latar belakang tadi, maka muncullah tinjauan problematika yang perlu dikaji dengan menghasilkan rumusan masalah berupa bagaimanakah konsep dan implementasi pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana nasional dan juga hukum pidana adat Marindeng. Hal tersebut akan terjawab dari penjelasan oleh presentator lain. Dengan ini, saya alihkan waktu dan layar kepada presentator selanjutnya, yakni Saudari Rahmi Amelia. Silahkan Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum apa saja yang berlaku di Indonesia, serta pengertian terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan. Dalam suatu wilayah yang terdapat sekelompok orang atau masyarakat, tentunya diperlukan sebuah pedoman guna mengatur tingkah laku masyarakatnya yang dapat disebut dengan hukum. Hukum sendiri dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum. Tidak terkecuali di negara kita yaitu Indonesia, yang mana memiliki beberapa aturan hukum yang berlaku. Secara historis, Indonesia memiliki hukum yang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama yang bersumber dari hukum Belanda dan yang kedua yang bersumber dari Indonesia sendiri. Setelah mengetahui apa itu hukum dan tujuan hukum, di sini saya akan menjelaskan hukum pidana terkait hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukannya. Di Indonesia sendiri, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana nasional dan juga hukum adat. Hukum pidana nasional, yakni hukum yang berlaku di suatu wilayah negara atau wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apa itu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyimpang, yaitu dengan merampas atau menghilangkan nyawa seorang ataupun orang lain yang dilakukan dengan melanggar hukum-hukum yang telah berlaku. Bunuh
pembunuhan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi bagi publik terkait tindak pidana kejahatan. Bahkan tindak pidana pembunuhan itu sendiri merupakan pembahasan yang sangat urgent untuk diulas dan diperlukan upaya preventif jalur hukum untuk mengatur sanksi apa yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, karena tindak pidana pembunuhan berurusan langsung dengan nyawa orang lain. Pembunuhan atas dasar kesengajaan sejatinya telah melukai adanya hak asasi manusia, di mana hak tersebut adalah hak yang telah melekat sejak manusia itu lahir. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia dianggap sebagai sebuah hukum, sebuah konsep hukum normatif yang mana menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri yang berlaku di mana dan kapanpun manusia itu berada. Baik, saya Dodi Agung Sulistyo dengan NIM 21103040004. Selaku presentator yang ketiga, saya akan memaparkan sebuah materi yakni terkait dengan implementasi sanksi delik pembunuhan pada hukum adat Marindeng. Dewasa ini, hukum adat sangat urgent dalam eksistensinya sebagai living law, yakni menjadi hukum yang dinamis dan sulit untuk dihilangkan. Hukum adat Marindeng berpola partisipan kosmis, artinya pola pikir yang mengedepankan keseimbangan yang diyakini masih relevan untuk menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa pidana maupun sengketa perdata, khususnya lagi tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum adat Marindeng, penyelesaian kasus pembunuhan disebut dengan istilah ganti rugi kepala manusia atau ganti rugi nilai benda yang bernilai. Cara ini mereka gunakan selain karena peninggalan nenek moyang, namun juga karena cara ini mudah dipahami bagaimana proses penyelesaiannya dan pengambilan keputusannya, serta cara ini sudah dianggap adil oleh mereka. Kemudian yang perlu diketahui, terdapat 3 poin implementasi terhadap delik pembunuhan dalam perspektif hukum adat, yaitu yang pertama adalah aturan hukum adat Marindeng. Dalam mengimplementasikan sanksinya, pasti terdapat aturan yang mengatur. Sanksi yang diatur dalam hukum adat Marindeng di Kampung Wayau apabila melanggar aturan adat, maka terdapat sanksi berupa wati 3 kepala dan tanah 4 hektar. Kemudian yang kedua adalah aturan pemerintah masyarakat hukum adat. Peran aturan pemerintah masyarakat hukum adat untuk mengadili seluruh perkara yang terjadi di wilayah adat Marindeng yang sesuai dengan norma dan kesepakatan bersama, yang kemudian dijadikan landasan untuk mengatur masyarakat adat Marindeng dengan mekanisme tertentu yang sudah disepakati pula. Kemudian yang ketiga adalah sanksi adat. Sanksi adat diakui dalam pembukaan UUD 1945 dalam pasal 18B ayat 2. Maka dengan itu dapat memperkuat keyakinan masyarakat Kampung Wayau terhadap hukum adat Marindeng. Sanksi pembunuhan harus membayar wati 3 kepala dan tanah 4 hektar. Barang tersebut digunakan untuk ritual adat setempat untuk kepentingan bersama. Baik, sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sanksi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana nasional dan perkembangannya dalam RUU KUHP. Kondisi berbeda terjadi terhadap sanksi pembunuhan di dalam hukum pidana nasional yang berdasarkan pada KUHP dan unsur kesalahannya. Berdasarkan unsur kesalahannya terbagi menjadi 7 jenis, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam buku kedua bab 19 KUHP pasal 338 sampai 350, dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja yang diatur dalam buku kedua bab 21 KUHP pasal 359. Adapun pembunuhan disengaja dalam KUHP terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama pembunuhan biasa, 2 pembunuhan terkualifikasi, 3 pembunuhan berencana, 4 pembunuhan bayi, 5 pembunuhan atas permintaan korban, 6 pembunuhan dengan menghasut korban untuk bunuh diri. Yang ketujuh yaitu
pengguguran kandungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan dalam RUU KUHP, terdiri dari pembunuhan dalam bentuk pokok dengan pemberatan, 2 pembunuhan berencana, 3 pembunuhan terhadap anak oleh ibunya, yang keempat pembunuhan atas permintaan korban, dan yang kelima pembantuan dalam bunuh diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya sebagai presentator kelima yang bernama Titan Bayu Purwanugraha dengan NIM 21103040036 akan memaparkan materi mengenai perbandingan implementasi sanksi hukum adat Marindeng dan hukum pidana nasional terhadap suatu tindak pidana pembunuhan. Penerapan sanksi hukum adat Marindeng di Kampung Wayau dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana pembunuhan berjalan dengan baik, seperti penerapan sanksi oleh ketua adat terhadap pelaku pembunuhan, yaitu wati 3 kepala dan tanah 4 hektar. Selain itu, dapat ganti rugi berupa uang, dusun sagu, ternak babi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat Kampung Wayau lebih suka menyelesaikan masalah secara adat. Pemberlakuan hukum adat ini telah disepakati dan dilaksanakan bersama-sama secara damai dan kekeluargaan, sehingga ketika masalahnya sudah terselesaikan, tidak ada lagi perselisihan di antara kedua belah pihak. Penggantian denda berupa wati 3 kepala, dusun sagu, dan tanah 4 hektar yang harus dibayarkan pelaku kepada korban. Namun berbeda halnya dengan penerapan sanksi hukum pidana nasional terhadap suatu tindak pidana pembunuhan. Sanksi yang diberikan telah berpatok pada hukum yang telah ada. Hal demikian dianggap adil karena telah diperhitungkan sesuai dengan yang telah tertera di dalam undang-undang. Karena sejatinya hak hidup termasuk dalam hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang paling diperhitungkan keberadaannya, di mana hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga urgensi perlindungan hak terhadap manusia merupakan suatu kewajiban bagi negara, dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang merugikan hak asasi manusia tentu perlu mendapatkan tindakan yang tegas sebagai langkah untuk membuat jera pelaku dan memberikan peringatan bagi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari pemateri kita, semoga adanya presentasi kali ini memberikan suatu informasi dan juga wawasan baru bagi kita semua. Pada intinya, kesimpulannya adalah dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi dari hukum adat Marindeng, Kampung Wayau, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, dan hukum pidana nasional ternyata memiliki suatu perbedaan, yakni pada masyarakat adat cenderung mempercayai keputusan kepada kepala sukunya, apalagi dalam lingkup keluarga yang mengutamakan kedamaian. Sedangkan dalam hukum pidana nasional, sanksi yang diberikan itu berpatokan kepada adanya hukum yang ada begitu. Keadilan telah diperhitungkan sesuai dengan yang telah tertera di dalam undang-undang. Meskipun terdapat perbedaan, namun tujuan dari adanya keduanya sama, yaitu melindungi masyarakat dari adanya tindak kejahatan serta untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Jadi agar pelaku kejahatan tadi merasakan rasa jera. Itulah tadi pemaparan dari pemateri kita pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.